Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita sudah boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Dan saat ini untuk melengkapi berkat kita untuk sebentar kita akan bawa pulang. Kita mau kembali belajar firman Tuhan yang tentunya akan memperlengkapi hidup kita supaya kita tetap terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya puji Tuhan. Tema yang saya akan bawakan malam hari ini adalah tetaplah melayani Tuhan. Kalau saya perhatikan dan saya lihat bahwa Bapak Ibu Saudara semua hampir sebagian besar sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan tentunya ini adalah respon daripada setiap kita yang mengerti betapa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah membalas kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah membalas setiap kebaikan yang Tuhan beri selain kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kita kerjakan. Lewat apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Lewat talenta, lewat kemampuan dan lain sebagainya yang itu memperlengkapi hidup kita di mana Tuhan mau supaya semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mungkin juga terus melakukan pelayanan. Kita terus mengambil bagian di dalam setiap tugas pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita sebagai pertanggungjawaban yang kita boleh kerjakan kepada pemimpin rohani kita mungkin. Tetapi bagaimana dengan motivasi hati kita? Bagaimana dengan komitmen dulu yang mungkin kita sudah bangun dan bagaimana dengan keadaan hati kita? Apakah mungkin kita hanya saat-saat ini melakukan pelayanan hanya yang penting sudah selesai mengerjakannya? Atau saya melakukan satu bentuk pelayanan yang penting sesuai dengan kapasitas yang saya punya dan sudah selesai. Tetapi ternyata yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu bentuk pelayanan apapun, tetap di dalamnya untuk menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu ada satu ayat firman Tuhan yang akan kembali kita akan belajar bersama-sama. Memang mungkin ayat ini bukan merupakan ayat yang baru ya, yang kita baru temukan dan kita baca. Tetapi ini mungkin mengingatkan kembali kita supaya kita boleh kembali kepada satu dasar di mana kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Punya motivasi yang benar, kita kembali kepada komitmen ketika kita sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan dan kita bisa mengasihi Tuhan dengan apapun yang boleh kita lakukan dan kerjakan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, jadi kalau kita pelajari ayat ini atau pasal 15 ini berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya. Dan Paulus menjelaskan bahwa karena Yesus telah bangkit dan maut telah dikalahkan, dan orang percaya akhirnya memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan untuk kita mengisi kehidupan ini,
Ketika kita masih ada dalam dunia, Tuhan mau kita mengambil bagian di dalam pekerjaan atau pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kita akan melihat ada beberapa bagian di ayat yang ke-58 ini. Kita akan mulai di kalimat atau ada dua kata di sana, berdirilah teguh. Ya, kita lihat di sana, berdirilah teguh dikatakan. Artinya, tetap kokoh dalam iman dan tidak mudah menyerah. Berdirilah teguh artinya tetap kokoh di dalam iman dan tidak mudah menyerah. Artinya apa? Ternyata ada hal-hal yang akan bisa menggoncangkan ya pengiringan kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan lewat pelayanan yang kita berikan kepadanya. Dan pelayan Tuhan juga pasti akan menghadapi yang namanya tantangan. Ada tantangan yang akan kita hadapi bersama-sama. Mungkin berupa kritik mungkin. Ada kritik yang akhirnya kita mulai dengar dan akhirnya mulai mengganggu di telinga kita dan akhirnya kita mulai pikirkan dan akhirnya itu mempengaruhi kinerja kita untuk akhirnya kita tidak bisa melakukan pelayanan secara maksimal. Ada tantangan di sana. Dan mungkin juga ada kelelahan juga. Ketika kita aktif, ketika kita sudah memberikan diri, bahkan ada beberapa pelayanan yang dipercayakan dalam kehidupan kita, timbul rasa capek. Ada kelelahan secara jasmani dalam diri kita. Dan itu merupakan tantangan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa berdirilah teguh, tetap kokoh di dalam iman, dan jangan mudah menyerah. Kemudian ada hal-hal juga yang akan bisa mempengaruhi kita. Tantangan kita. Mungkin kita kecewa. Karena mungkin ada rekan kita. Bahkan mungkin ada atasan kita, pemimpin rohani kita yang sempat membuat kita kecewa dengan kata-katanya. Akan tetapi ini menjadi tantangan kita. Ini menjadi sesuatu hal yang akan masuk dalam proses pembentukan kita. Untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap bertahan, dan untuk kita tetap melihat ke depan bahwa yang saya layani adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin kita merasa bahwa pelayanan kita tidak dihargai. Kecil mungkin di pemandangan orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pelayanan, baik itu besar maupun kecil, ketika itulah pelayanan pekerjaan Tuhan, yang melihat dan menilai adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu jangan berkecil hati ketika kita mungkin dipercayakan dengan pelayanan yang kecil sekalipun. Yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlihat, tidak nampak. Tetapi ingatlah, Bapa kita yang di sorga, yang tersembunyi melihat keberadaan hidup kita. Lakukan dengan setia. Jangan goyah, jangan menyerah. Karena apa? Ada bagian tertentu yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita semua ketika kita tetap berdiri teguh, kita kokoh dalam iman dan tidak mudah menyerah. Makanya Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat yang melayani tetap berdiri teguh karena punya dasar iman dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit. Ini menjadi pengharapan kita. Ini menjadi kekuatan kita, ini menjadi dasar kita untuk tetap terus melayani Tuhan. Makanya saya kasih tema, tetaplah melayani Tuhan. Sampai kapanpun, sampai kita masih kuat dan sehat walafiat, tetap terus melayani Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di bagian yang pertama ini, kita jangan menjadikan keadaan, perasaan atau sikap orang lain
sebagai penentu kesetiaan kita. Kesetiaan kita dibangun di atas Kristus, bukan dibangun dengan situasi yang ada yang sedang kita perhadapkan. Tetap kita lihat Yesus yang empunya pelayanan, pekerjaan Tuhan, itu yang kita lihat dengan mata iman kita lakukan dengan maksimal, apapun yang dipercayakan, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian bagian yang kedua, dikatakan jangan goyah. Jangan goyah berarti tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah terpengaruh. Ada banyak hal yang bisa mungkin menggoyahkan pelayanan kita. Yang dulunya kita sudah berkomitmen untuk tetap terus eksis. Mungkin ketika kita dipercayakan untuk bermain musik, puji Tuhan, sudah dipercayakan oleh pemimpin gereja dan terus melayani Tuhan, akan tetapi ada hal-hal yang saya mau katakan bahwa bisa akhirnya kita tidak lagi melayani Tuhan. Kita digoyahkan dengan segala hal, apapun yang bisa diperhadapkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kesibukan yang baru mungkin, ya kan? Mungkin ada ujian yang akhirnya Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ada konflik yang terjadi antara kita dengan teman kita atau konflik yang terjadi di luar gereja. Atau mungkin ada godaan dunia dan mungkin rasa kecewa dan lain sebagainya yang akan menggoyahkan kita. Yang akan bisa mempengaruhi kita sehingga kita bisa berpindah tempat. Yang dimana awalnya kita berdiri untuk mengerjakan bagian pelayanan yang dipercayakan, tetapi pada akhirnya karena kita goyah, kita berpindah tempat dan tidak lagi melayani Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita yang pertama tadi, berdirilah teguh, kemudian jangan goyah. Di mana Rasul Paulus mengajak jemaat untuk tetap berpegang kepada panggilan Tuhan. Kita sudah dipanggil Tuhan. Dan lebih khusus lagi ada panggilan khusus yang Tuhan berikan. Yang saya sudah katakan tadi bahwa ada potensi, ada kemampuan, ada karunia, ada talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Untuk Tuhan mau kita lakukan dan kita kerjakan. Jadi di bagian yang kedua ini, saya mau katakan bahwa pelayan yang dewasa tidak berhenti melayani hanya karena mengalami masalah. Tetapi ia tetap setia sambil dia akan mencari penyelesaian yang benar dan tetap menjaga hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang tetap tulus kepada Tuhan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan goyah. Tetapkan langkahmu, jangan berpindah tempat, tetapi tetap melakukan apa yang sudah dipercayakan dalam keberadaan kita semua. Kemudian bagian yang ketiga, dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, giat di sini berarti bersemangat dan terus bertumbuh dalam pelayanan. Melayani Tuhan itu bukan dilakukan hanya saat semangat atau ketika ada kita dipuji mungkin. Tetapi pelayanan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ini adalah bentuk atau respon kita untuk kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau kita mau katakan, oh ini supaya saya bisa membalas kasih Tuhan. Enggak, ada apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan tidak bisa menggantikan atau tidak bisa sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Makanya, mari kita melayani Tuhan. Baik keadaan kita sedang baik saja, maupun mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita tetap terus harus bertanggung jawab melakukan bahagian yang sudah dipercayakan dalam keberadaan kehidupan kita. Seperti Yesus yang menjadi teladan kita yang sejati bahwa dia sendiri yang sudah memberikan teladan
melayani, melakukan tugas pekerjaannya sampai tuntas. Sehingga pada akhirnya ketika dia sudah di atas kayu salib dan akhirnya dia berkata, sudah selesai. Tetapi bukan cuma sampai di situ, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, mengirimkan Roh Kudus kepada kita, supaya kita yang percaya menerima kekuatan, kemampuan untuk kita tetap terus maju dan melayani dan mengiring Tuhan. Jadi kita melihat di sini, ini ayat-ayat yang mengingatkan kita, merefresh lagi kepada apa yang sudah kita ambil ketika kita di awal-awal memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan ternyata tidak menjadi sia-sia. Tetapi kita lakukan dengan iman. Dikatakan di bagian yang pertama tadi, kita tetap berdiri teguh, kemudian kita jangan goyah, dan kemudian kita tetap terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita layani dengan sukacita. Kita terus belajar agar pelayanan kita semakin baik di hadapan Tuhan. Dan kita jangan pernah cepat puas, tetapi tetap terus bertumbuh dalam karakter dan kemampuan yang sudah Tuhan berikan dalam keberadaan kehidupan kita. Kemudian yang keempat, di sana dikatakan jerih payamu tidak sia-sia. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Berarti setiap usaha, kerja keras, pengorbanan dan pelayanan kita tidak sia-sia, tetapi itu ternyata mempunyai hasil dan nilai yang kekal di mata Tuhan. Tuhan yang menulis semuanya. Tuhan yang mengerti semua apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Bahkan saya sudah katakan tadi, baik itu kecil itu di pemandangan Tuhan, di pemandangan manusia. Tetapi di pemandangan Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar dan mengasihi Tuhan. Semuanya itu bermakna di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilai, Tuhan yang memberkati kita semua. Tuhan menghargai setiap apapun yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Dan saya katakan tadi bahwa dia sudah dan dia memperhitungkan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada, yang sudah melayani Tuhan, baik dalam pelayanan di ibadah raya, di ibadah care, dan juga di bagian pelayanan-pelayanan yang lain yang sudah semakin banyak ya. Kita mari lakukan semuanya dengan tetap mata tertuju kepada Tuhan. Dengan kita melakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita tahu, kita melakukan ini adalah bagian pekerjaan Tuhan. Yang adalah pemilik adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita dikatakan hamba dan dia adalah tuannya yang siap memberkati keberadaan kehidupan kita. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari tadi di 4 poin tadi, ada nilai rohani yang ini menjadi pegangan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tetap setia melayani Tuhan meskipun tidak mungkin kita tidak mendapat penghargaan. Tetap lakukan dengan setia. Sebab apa? Tujuan utama ketika kita melayani adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari pengakuan manusia. Kemudian, mari jaga kehidupan kerohanian kita. Karena pelayanan yang kuat lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, firman, dan ketaatan kita. Dan itu yang akan membedakan kita ketika kita melayani
Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, jangan menyerah ketika kita menghadapi tantangan, kelelahan, kritik, atau kekecewaan tidak akan bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Karena ada satu kemauan yang besar dalam hati kita untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Sebab Dia sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Kemudian, layani Tuhan dengan motivasi yang benar. Bukan hanya demi jabatan, popularitas, atau pujian. Melainkan sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan menghargai setiap pengorbanan kita. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang terkadang itu di luar pemikiran kita. Dia yang menyediakan, Dia mengadakan semuanya. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Itu yang Dia sediakan bagi kita semua. Dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama di Kolose 3 ayat 23 dan 24. Bapak Saudara, coba tampilkan. Oke, kita akan bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit diri semua. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai pada saat ini kekuatan, kemampuan Tuhan sudah memampukan kita sampai kita boleh berdiri saat ini. Bahkan kita tetap terus melayani Tuhan. Tetapi Tuhan tetap terus mau melihat motivasi hati kita. Komitmen yang kita sudah ambil. Dan biarlah kita tetap terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga apapun yang kita akan lakukan dan kerjakan, kita bisa mempertanggungjawabkan itu semuanya. Karena kita lakukan semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalas setiap apapun yang kita akan lakukan dan kerjakan.